Perkenalkan, nama saya Gilang Sani Permana dengan NIM 2241402071111035 dari program studi desain grafis bidang minat desain interior Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Studio Desain 2 yang diajar oleh Bu Afif Fitratrin STMT. Dalam video ini akan membahas tentang redesign kantor pos sebagai objek studi saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sedikit pengetahuan saya tentang kantor pos. Jadi kantor pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Nah, objek studi saya kali ini berada di kawasan Universitas Merdeka Malang, yaitu Jalan Terusan Dieng nomor 62 sampai 64 Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Malang. Jadi jam operasional dari kantor pos ini adalah weekday jam 8 sampai jam 6 sore. Jika hari Sabtu jam 8 sampai jam setengah 12 dan libur di hari Minggu. Layanan yang ditawarkan yaitu layanan kirim paket atau domestik, pickup gratis dan COD, dan cek tarif dan lacak paket. Tujuan dari berdirinya kantor pos ini adalah menjadi portal operator penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif dengan visi menjadi portal operator penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Dan misinya yaitu berkomitmen kepada pelanggan menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik, berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi. Slide selanjutnya yaitu analisa lokasi. Bisa dilihat dua gambar di atas saya. Yang sebelah kiri yaitu tampak pada Google Maps, dan lokasinya itu berada di tengah. Itu ada tanda lokasi, dan sebelah kanan adalah site yang saya bikin sendiri, saya buat. Nah, untuk view-nya mungkin dari sekitar bangunan, yaitu yang di sebelah kanan, bukannya bawah ya, sebelah kanan, yaitu bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, kanan, dan belakang bangunan. View-nya adalah gedung Universitas Merdeka Malang. Sedangkan di depan yang gambarnya berada di bawah site itu view-nya menghadap ke Jalan Raya Dieng. Lanjut, dikarenakan lokasi yang berada tepat di depan Jalan Raya Dieng, maka sumber kebiasaan paling utama adalah di depan, yaitu Jalan Raya Dieng. Segala aktivitas yang berada di situ menimbulkan kebisingan yang akan berpengaruh pada bangunan. Maka dari itu tanggapan yang saya berikan yaitu alternatif yang dapat digunakan untuk meredam suara adalah menggunakan jendela double glass seperti pada gambar di bawah ini, lalu menggunakan pintu dengan kusen berbahan aluminium dan menerapkan konsep double glass. Jadi dikarenakan letaknya yang berhadapan langsung dengan jalan raya, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan cara menanam vegetasi yang banyak dan cukup rindang atau cukup agak mepet-mepet di depan kantor pos. Nah, lanjut untuk vegetasi
Selain dari fungsi yang saya sebutkan tadi, vegetasi yang seharusnya menjadi salah satu peredam suara menjadi tidak berfungsi dengan baik karena lahan yang terbatas dan hanya dapat ditanami 3 pohon saja. Jadi seperti pada gambar yang saya tampilkan, hanya terdapat beberapa pohon dan itu tidak terlalu berpengaruh dalam meredam suara. Jadi solusinya itu menanami area vegetasi yang terbatas tersebut menggunakan tumbuhan yang padat dan tebal sehingga dapat meredam suara dari jalan raya sebagai sumber kebisikan utama. Seperti itu. Sirkulasi luar bangunan. Pada denah asli sirkulasinya cukup sempit karena hanya terdapat satu gerbang saja seperti pada gambar yang atas. Jadi tanggapan yang saya berikan yaitu agar melancar sirkulasi seharusnya jalur masuk dan keluar kendaraan di bagian depan kantor pos atau bagian halaman itu dibedakan antara jalur masuk dan keluar baik pelanggan maupun untuk pegawai. Selain itu parkir juga seharusnya dibedakan antara pelanggan, pegawai, dan mobil pengangkut barang agar tidak terjadi penumpukan pada area parkiran. Next, kondisi alam. Pertama dari arah matahari. Kalau kita lihat dari letak bangunannya yang berada di tengah gedung, mungkin arah matahari tidak terlalu berpengaruh karena terbit, jika dilihat kita dari depan bangunan melihat ke arah bangunan, terbit dari arah kanan pukul 4.59 dan terbenam pukul 17.17 ke arah kiri bangunan. Cahaya matahari tidak mengenai bangunan dikarenakan bangunan tersebut lebih rendah dan berada di tengah gedung Universitas Merdeka Malang. Bukan berarti tidak terkena cahaya langsung. Jika siang hari, bangunan tetap terkena sinar matahari langsung karena berada di atas bangunan. Untuk arah mata angin berasal dari depan bangunan. Jadi tidak ada masalah mengenai arah mata angin yang berasal dari selatan atau depan bangunan tersebut. Untuk suhu di daerah Malang berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu tertingginya mencapai 32 derajat Celcius, sedangkan terendahnya di 18 derajat Celcius. Nah, tanggapan saya, karena lokasi berada di daerah dengan kelembapan yang tinggi, maka tinggi bangunan tidak lebih dari 3 meter agar tidak menimbulkan embun yang menyebabkan jamur pada tembok dan furniture. Untuk iklim, pada dasarnya di Indonesia hanya memiliki 2 iklim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan dengan intensitas tinggi biasanya terjadi di bulan Februari, November, dan Maret. Dari iklim, mungkin Indonesia sudah menyesuaikan dengan teknologi yang ada, seperti menggunakan cat tembok anti jamur agar temboknya tidak timbul jamur karena masalah iklim. Di atas saya sudah ada denah asli. Terdapat 5 ruangan, yaitu di sebelah kiri jika kita menghadap ke bangunan ada ruang kosong yang belum dipergunakan untuk apa-apa, jadi hanya bangunan baru kosong dan belum boleh dimasukin oleh siapapun. Ada ruang sortir, kamar mandi, ruang manajer, dan lobby. Lobby ini ada ruang tunggu dan loket. Nah, kamar mandinya hanya terbuka untuk karyawan, sehingga pelanggan yang masuk ke dalam tidak akan dapat melihat
ini kamar mandi, dan tidak dapat mengakses kamar mandi yang ada di ruangan tersebut. Ini dena existing yang lama ini penggunaan ruangnya kurang maksimal dikarenakan banyak ruang kosong yang tidak dipergunakan untuk apapun. Baik untuk bahan dan materialnya, dari lobby yaitu termasuk ruang tunggu dan resepsionis dan ruang manajer mempunyai bahan material yang sama, yaitu menggunakan dinding batu bata dengan finishing cat, ceiling dengan gypsum, flooring dengan keramik ukuran 30-30 cm dengan furniture berbahan HPL di kamar mandi dengan tembok batu bata dengan finishing cat waterproof, ceilingnya gypsum dengan flooring keramik ukuran 15x15 cm. Di ruang kosong dan ruang sortir memiliki kesamaan pada lobby dan ruang manajer, yaitu menggunakan tembok batu bata, finishingnya cat, kemudian flooringnya menggunakan keramik ukuran 30x30 dan ceilingnya menggunakan gypsum. Saya lihat terdapat sedikit bercak-bercak jamur pada tembok di area lobby, yaitu di area ruang tunggu dan area resepsionis. Mungkin dari segi penggunaan cat harus menggunakan cat anti jamur karena iklim di Malang ini menyebabkan ruangan menjadi cepat lembab. Dan furniture-nya menggunakan HPL dengan finishing glossy, dan itu akan mengurangi tumbuhnya jamur pada furniture. Baik, ini dena alternatif yang saya buat dengan tujuan memaksimalkan penggunaan ruangan kosong yang berada di sebelah kantor pos dengan menggunakannya sebagai ruang sortir dan ruang antaran atau tempat istirahat karyawan, memperlebar lobi untuk ruang tunggu dan resepsionis agar mempermudah sirkulasi antara pelanggan maupun pegawai, memperluas ruang manajer karena difungsikan sebagai ruang rapat, dan menambah kapasitas kamar mandi yang dapat digunakan oleh customer sehingga customer lebih mudah dalam mengakses kamar mandi. Dananya sebagai berikut di atas. Nah, ini layout dena yang saya buat. Ini alternatif 2 yang saya buat. Fungsinya sama, yaitu memaksimalkan penggunaan ruang kosong yang berada di sebelah kantor pos dan menggunakannya sebagai ruang sortir dan sebagai kamar mandi untuk customer dan karyawan sehingga mudah diakses, dan memperluas lobi agar memudahkan sirkulasi keluar masuk untuk barang maupun customer, lalu memperluas ruang manajer untuk kepentingan rapat bersama, dan menambah jumlah kamar mandi agar tidak terjadi penumpukan saat antri di kamar mandi. Berikut layout pada denah 2 saya. Baik, saya akan masuk ke redesign yang telah saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang beberapa perubahan yang ada di kantor pos. Mulai dari logo kantor pos Indonesia ini mengalami perubahan pada bulan November 2023. Perubahannya adalah dari simbol dan warna, yaitu hilangnya elemen globe dan burung. Logo lama Pos Indonesia menampilkan globe dan burung sebagai representasi jaringan penerimaan global. Ini dihilangkan pada logo Pos Indonesia, mungkin karena fokus perusahaan ini lebih pada logistik dan domestik. Huruf kapital dan spasi. Penggunaan huruf kapital pada Pos Indonesia dan tanpa spasi menunjukkan kesan modern, tegas, dan efisien. Untuk dari warna, merubahnya menjadi biru dan putih. Kombinasi warna ini tetap dipertahankan dari logo lamanya karena warna biru melambangkan kepercayaan dan stabilitas, sedangkan putih melambangkan kesederhanaan dan kemurnian. Perubahan logo merefleksikan transformasi bisnis Pos Indonesia ke arah layanan logistik terintegritas. Logo baru menampilkan citra yang lebih modern dan dinamis dibandingkan logo yang lama, dengan menyertakan IND
Pos Indonesia ingin menegaskan perannya sebagai penyedia logistik nasional. Dengan perubahan logo ini, Pos Indonesia berharap dapat meningkatkan citra perusahaan menjadi perusahaan logistik yang modern, terpercaya, dan terintegrasi. Nah, berikut tema redesign yang akan saya terapkan, yaitu futuristik dan minimalis. Karena di bangunan objek studi saya, yaitu di kantor pos yang berada di Jalan Dieng, itu terkesan kuno atau terbengkalai. Jadi kesan yang saya tonjolkan adalah futuristik dan minimalis. Tema ruang futuristik melahirkan suasana ruang yang mewah dipadukan dengan tema minimalis yang dapat memaksimalkan penggunaan tiap sudut ruangan. Aksen biru dan oranye tetap saya pertahankan karena agar tidak menghilangkan identitas dari kantor pos tersebut. Jadi color palette yang saya pakai terinspirasi dari teluk. Color palette yang saya gunakan itu terinspirasi dari indahnya teluk Porto Conte di Italia dengan dominasi warna putih abu-abu dengan menonjolkan kesan ruangan yang futuristik dan mewah, tapi tetap mengedepankan tema dengan warna oranye dan biru sebagai identitas kantor pos Indonesia. Selanjutnya seperti ini penampakan ruang tunggu rancangan saya dengan plafon classic board dengan finishing gypsum berwarna putih. Nah, dengan pencahayaannya strip lamp di atas plafon. Dengan flooring menggunakan keramik motif kayu dengan bahan keramik. Ya, tempat sampah yang futuristik dengan dinding berwarna putih bersih dengan sedikit aksen lampu yang berada di atas dan bawah dan menambahkan vegetasi buatan. Lanjut seperti ini. Ruang resepsionis mungkin sama dengan ruang tunggu, hanya menambahkan pencahayaan tambahan karena di resepsionis agar memudahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Ini ruang administrasi, seperti ini ruang sortir, ruang istirahat, ini kamar mandi yang sangat futuristik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.